Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Antoneta Wijaya dengan NIM 0106 0423100008 dari jurusan Accounting Angkatan 23. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo dengan menggunakan Excel. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar apa saja yang perlu kita pahami sebelum dapat membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Jadi, konsep dasar pertama yang harus kita pahami adalah persamaan dasar akuntansi. Kenapa kok kita harus paham apa itu persamaan dasar akuntansi? Karena ini akan menjadi basic kita untuk menganalisis sebuah transaksi. Sebelum akhirnya kita dapat lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pencatatan di jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Jadi, rumus dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contohnya seperti kas, tanah, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain, atau bisa disebut juga sebagai utang. Contohnya adalah utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, dan lain-lain. Berikutnya adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan. Nah, ekuitas ini berubah hanya karena 5 hal. Yang pertama ada penyebaran modal yang akan menambah modal dasar. Yang kedua ada pendapatan yang akan menambah laba ditahan. Kemudian ada beban yang akan mengurangi laba ditahan. Lalu ada prive atau pengambilan oleh pemilik yang akan mengurangi laba ditahan. Dan yang kelima ada dividen yang akan mengurangi laba ditahan. Nah, agar lebih jelas, kita akan langsung masuk ke contoh analisis transaksinya. Nah, perlu kita ingat juga bahwa dalam menganalisis transaksi, tiap transaksi yang terjadi itu minimal mempengaruhi 2 akun, nggak boleh kurang dari 2, karena nantinya pasti nggak balance. Nah, coba di sini kita lihat, di soal pertama ada soal Jeno menyetorkan uang 500 juta sebagai modal awal ke kas perusahaan Lala. Coba kita cari akun apa saja yang dipengaruhi di sini. Di sini ada tulisan menyetorkan uang 500 juta sebagai modal. Nah, modal ini kan masuk ke dalam ekuitas, di mana dia akan menambah ekuitas. Sehingga di sini kita plus 500 juta di bagian ekuitas. Kemudian, di sini ada tulisan ke kas perusahaan Lala. Kas perusahaan, berarti kan ini sumber daya yang dimiliki perusahaan. Berarti masuk ke set, menambah aset perusahaan. Sehingga di set kita tulis kas plus 500 juta. Selanjutnya ada perusahaan Lala membeli peralatan kantor seharga 600.000 secara kredit. Nah, di sini akun yang dipengaruhi apa aja? Pertama ada tulisan membeli peralatan kantor. Peralatan kantor itu termasuk ke aset karena dia menambah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu peralatan. Nah, jadi di sini kita tambahkan peralatan plus 600.000. Kemudian di sini ada tulisan secara kredit. Nah, secara kredit ini berarti nggak tunai atau non tunai. Yang dalam arti lain ini berarti kita membayar peralatannya secara utang. Dan utang akan masuk ke liabilitas. Sehingga di sini kita tambahkan utang usaha plus 600.000 karena utangnya bertambah. Nah, kemudian kita jumlahkan asetnya. Kas plus peralatan jadi 500 juta plus 600.000. Menjadi 500 juta 600.000. Lalu di sini kita tambahkan juga 600.000 plus 500 juta. Jadi 500 juta 600.000 juga. Nah, ini penting. Jadi saldo aset, saldo akhir aset, dan saldo akhir liabilitas plus ekuitas ini harus sama. Dan dalam persamaan dasar akuntansi ini tuh disebut sebagai balance. Jadi saldo yang sama antara aset dan liabilitas plus ekuitas ini harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah di perhitungan kita. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada soal perusahaan Lala menerima pendapatan jasa sebesar 3 juta secara tunai. Nah, coba kita cari akun apa aja yang dipengaruhi di pertanyaan ini. Pertama ada tulisan pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini kan masuk ke dalam ekuitas, di mana dia akan menambah laba ditahan. Jadi, otomatis menambah ekuitas. Jadi, di sini kita tulis pendapatan plus 3 juta. Karena pendapatannya bertambah 3 juta. Kemudian di sini ada tulisan secara tunai. Berarti kas kita bertambah karena tunai itu artinya kas.
Berarti sumber daya perusahaan kan bertambah, berarti asetnya bertambah. Jadi di sini kita plus 3 juta di bagian kas. Kemudian kita totalkan jadi 503 juta. Dan di sini sama 600.000. Ketika dijumlah menjadi 503 juta 600.000. Lalu kita tambahkan juga utang usaha plus modal plus pendapatan ini. Dan ketika di total menjadi 503 juta 600.000. Balance kan? Balance. Nah, berarti ini sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme debit kredit. Aktiva akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Dan pasiva akan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Nah, yang termasuk aktiva adalah aset, sedangkan yang termasuk pasiva adalah liabilitas dan ekuitas. Jadi, aset akan bertambah di debit dan berkurang di kredit, sedangkan liabilitas dan ekuitas akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, konsep ini akan kita pakai ketika kita membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, makanya penting buat kita untuk memahami persamaan dasar akuntansi dan juga mekanisme debit kredit ini. Dan selanjutnya, kita langsung masuk aja ke cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan menggunakan Excel. Oke, jadi sebelum kita dapat membuat jurnal umum, kita harus terlebih dahulu membuat COA-nya atau Chart of Account-nya. Jadi kita ganti ini namanya jadi COA. Nah, di COA ini perlu ada kolom keterangan, kolom COA-nya, dan gabungan. Nah, untuk keterangan dan COA-nya ini kita langsung ambil aja dari buku. Nah, kemudian kita rapikan seperti ini. Nah, untuk gabungan, untuk menggabungkan COA dan keterangannya ini, kita bisa menggunakan rumus concatenate. Nah, rumus concatenate ini digunakan untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu. Nah, kita klik 101 ini. Kemudian kita mau kasih spasi, jadi kita ketik tanda petik. Kemudian kita klik kas, tutup kurung, dan jadi deh gabungannya antara COA dan keterangan. Nah, untuk seterusnya itu juga sama caranya, tapi buat mempercepat, kita langsung klik aja titik hijaunya ini 2 kali. Dan jadi deh semua gabungannya. Nah, setelah membuat COA-nya ini, kita baru bisa membuat jurnal umumnya. Nah, kita klik tanda plus ini, nanti akan muncul sheet baru. Kita ganti namanya menjadi jurnal umum. Kayak gini. Nah, jurnal umum ini sendiri itu jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Di dalam jurnal umum itu ada kolom apa aja? Jadi ada kolom nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, COA, debit, kredit, keterangan, dan juga akun. Seperti ini. Nah, kemudian di akun debit dan kredit ini kita mau membentuknya menjadi list. Jadi kita blok, kemudian kita klik data validation, kita ganti ke list, source-nya kita ambil dari COA yang telah kita buat. Mulai dari kas sampai beban bunga. Klik OK. Nanti akan muncul list-list seperti ini. Nah, misalnya ini kita klik kas ya. Nah, supaya COA dari kas ini muncul secara otomatis ketika kita memilih akun, itu kita bisa menggunakan rumus if atau rumus jika. Nah, if D3 ini atau akun debitnya ini sama dengan 0, maka di lookup value-nya itu kita pilih yang akun kreditnya, table array ini sumbernya, kita pilih dari COA, kemudian kita pilih dari kas sampai beban bunga ini.
Kemudian kalau indeks 6-nya ini kita ketik 2. Kenapa? Karena ini kan kita pilih sumbernya itu kan dari 3 kolom ini. Nah, kolom 1, 2, 3. Nah, kita akan memunculin yang cowoknya, yang ada di kolom kedua. Sehingga di sini kita ketik 2. Kemudian, range-nya ini ada 2 tipe, ada true dan false. Nah, di sini kita pilih yang false karena kita mau yang exact match, bukan yang approximate. Kayak gitu. Terus di sini value if false. Jadi kalau salah, kita VLOOKUP lagi. Kita balik ke jurnal umum. Kemudian kita pilih yang akun debit sekarang. Label array-nya sama. Call index-nya juga 2 karena kita mau munculin cowoknya. Dan range-nya juga false. Klik enter. Dan akan muncul cowoknya dari ke sini secara otomatis. Kemudian kita harus menambahkan string di antara B dan D ini. String itu seperti tanda dolar kayak gitu. Itu bisa diketik manual atau kita bisa menggunakan rumus FNF4. Nah, jadi ini akan muncul secara otomatis stringnya. Nah, string ini digunakan agar database kita itu tidak berganti atau bergeser kayak gitu. Biar mengantisipasi terjadinya error. Jadi kita kasih string seperti itu. Kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya kita copy nih ke bawah, ini akan muncul NA kayak gini kan. Nah, ini wajar karena di sebelahnya ini kan nggak ada akunnya. Kalau misalnya kita pilih akunnya nih dia baru berganti. Tapi ini kan kurang enak dilihat. Kalau NA gini. Jadi, supaya nggak NA kayak gini, kita itu bisa menggunakan rumus if error. If error. Kalau error gimana? Kalau error kita mau gak usah ada NA-nya, kita mau kosongan. Jadi kita ketik tanda petik 2, tutup kurung, enter. Nanti hasilnya kan kosong kayak gini. Jadi kalau kita drag ke bawah juga kosongan pasti. Kayak gitu. Nah, kemudian kita mau munculin juga nih akun gabungannya. Jadi antara nama akun dan cowoknya ini jadi satu. Nah, caranya itu tinggal kita copy aja dari tulisannya ini. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, terus yang kita ganti itu call index-nya ini. Kita ganti menjadi 3. Kenapa kok diganti jadi 3? Karena kita mau munculin gabungannya, bukan cowoknya. Nah, akan muncul seperti ini. Karena di sebelumnya kita kan pilih datanya dari kas sampai bawah sini kan. Nah, kalau kita mau munculin yang gabungan, jadi ini kan ada di kolom ketiga. Makanya di sini kita ganti ke nomor 3, kayak gitu. Nah, oke. Jadi itu untuk cara membuat jurnalnya. Jadi kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada soalnya. Di sini di soal pertama itu ada surat pernyataan penyetoran modal para pemegang saham PT Going. Dan ini tanggal 1 Juli 2023. Jadi kita tulis dulu tanggalnya. Nomor 1 Juli 2023. Nah, di sini ada tulisan Jenolini menyetor sebanyak 700 juta secara tunai. Jadi di akun debit kita masukkan kas sebesar 700 juta. Nah, ini kan kurang enak dilihat, jadi kita blok aja. Kemudian klik home, klik number, kita ganti ke accounting. Gini. Nah, kenapa kok kas masuk ke akun debit? Karena kan kas termasuk aset. Dan aset perusahaan kan bertambah. Jadi aset bertambah di debit. Sehingga kas masuk ke akun debit. Kayak gitu.
Nah, terus di nomor 2 ini ada tulisan Gemina sebanyak 300 juta dalam bentuk tanah. Jadi di bawahnya kita tambahkan lagi. Sini akun debitnya kita pilih tanah sebesar 300 juta. Nah, kenapa kok tanah ini masuk ke akun debit? Karena tanah termasuk aset. Nah, ketika aset bertambah di debit, sehingga tanah masuk ke akun debit. Nah, kemudian di akun kreditnya, di akun kredit kita masukkan modal saham. Ini karena kurang rapi, jadi kita rapikan dulu. Oke. Modal saham-saham biasa. Nah, kenapa kok modal ini masuk ke akun kredit? Karena modal ini kan termasuk ke dalam ekuitas. Nah, modal kita kan bertambah, jadi ekuitas kita bertambah. Dan ekuitas itu bertambahnya di kredit, sehingga modal masuk ke akun kredit. Berapa? Ditambahnya itu tinggal kita jumlahkan pas sama tanahnya tadi berapa. Jadi, 700 juta ditambah 300 juta. Jadi, kredit ini saldonya 1 miliar. Seperti ini. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini tuh ada invoice dari PT Sunyi Agung ke PT Going. Nah, pada tanggal 3 Juli. Kita tulis 3 Juli. Di sini PT Going itu membeli beberapa barang. Ada meja, kursi, komputer, dan kalkulator. Seharga 120 juta rupiah totalnya. Nah, meja, kursi, komputer, dan kalkulator ini termasuk ke peralatan. Jadi, di sini kita masukkan peralatan ke akun debit. Nah, kenapa kok peralatan bukan perlengkapan? Karena meja, kursi komputer, dan kalkulator ini sifatnya tidak habis pakai. Kalau misalnya kertas, bolpen, dan lain-lain itu kan dia sifatnya habis pakai. Jadi setelah beberapa waktu, misal 1 bulan, 2 bulan itu tuh kan dia bisa habis. Makanya itu masuk ke perlengkapan. Sedangkan kalau meja, kursi, komputer itu kan dia nggak bisa habis gitu. Nggak habis pakai. Jadi dia masuk ke peralatan. Terus kenapa peralatan masuk ke akun debit? Karena peralatan ini termasuk aset. Nah, peralatan kita kan bertambah karena kita membeli peralatan. Jadi aset kita bertambah dan aset bertambah di debit sehingga peralatan masuk ke akun debit sebesar 127 juta. Kemudian di akun kreditnya ini kita pilih utang usaha. Kenapa kok utang? Karena ini masih dalam bentuk invoice, jadi bukan merupakan bukti pembayaran. Jadi anggapannya kita belum bayar, makanya kita masih utang. Nah, utang ini kenapa kok masuk ke akun kredit? Karena utang termasuk liabilitas. Nah, utang kita kan bertambah, berarti liabilitas kita bertambah. Liabilitas bertambah di kredit, sehingga utang masuk ke akun kredit. Sebanyak 127 juta juga. Seperti ini. Tanggalnya sama 3 Juli. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini juga ada invoice lagi, tapi kali ini dikeluarkan oleh PT Going ke PT Neozone pada tanggal 5 Juli. Kita tulis tanggalnya 5 Juli 2023. Nah, di akun debitnya kita masukkan piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Karena ini ceritanya PT Neozone ini melakukan jasa desain dan desain logo dan stiker ke kita gitu. Jadi mereka harus bayar 15 juta ke PT Going. Nah, tapi karena masih dalam bentuk invoice, jadi anggapannya mereka masih utang ke kita. Nah, ketika perusahaan lain utang ke kita, itu namanya piutang.
Nah, terus kenapa piutang masuk akun debit? Karena piutang adalah termasuk aset. Nah, aset kita kan bertambah. Jadi, aset bertambah di debit, sehingga piutang masuk ke akun debit. Sebanyak 15 juta. Nah, di akun kreditnya, kita masukkan pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini masuk ke akun kredit karena pendapatan adalah masuk ke ekuitas. Nah, ketika ekuitas kita bertambah, maka bertambah di kredit sehingga pendapatan jasa termasuk di akun kredit. 15 juta. 5 juta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada bukti transfer, M-Transfer, ke PT Going dari PT Neosun. Jadi keterangannya ini membayar utang jasa desain logo dan stiker sebesar 15 juta. Nah, jadi ceritanya PT Neosun ini bayar piutang mereka ke kita, ke PT Going, pada tanggal 7 Juli 2023. Sini kita tulis tanggalnya 7 Juli 2023. Nah, untuk akun debitnya, kita masukkan bank CBA. Kenapa bank? Karena ini dibayar melalui bank, bukan secara tunai. Kalau misalnya secara tunai, baru di sini kita tulis kas. Namun, kalau misalnya menggunakan transfer, maka kita tulis bank. Nah, bank masuk ke akun debit karena uang perusahaan kan bertambah. Jadi aset perusahaan bertambah. Aset bertambah di debit sehingga bank ini masuk ke akun debit sebesar 15 juta. Untuk kreditnya kita masukkan piutang usaha. Karena piutangnya kan berkurang. Piutang itu termasuk aset. Nah, aset berkurang di kredit sehingga piutang usaha masuk ke akun kredit. Ini anggap aja pelunasan piutang PT Newzone. Betul. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini ada kwitansi pembayaran. Jadi kwitansi ini anggap aja bukti pembayaran gitu ya. Secara kas. Nah, ini telah terima dari PT Going sejumlah 127 juta. Diterima oleh PT Sunyi Agung. Jadi PT Sunyi Agung ini perusahaan tempat di mana PT Going ini tadi membeli peralatan. Jadi ceritanya PT Going ini membayar utang mereka ke PT Sunyi Agung ini sebesar 127 juta pada tanggal 11 Juli 2023. Sehingga di akun debitnya kita masukkan utang usaha. Kenapa kok utang usaha? Karena utang ini kan termasuk ke liabilitas. Nah, utang kita kan berkurang karena kita udah bayar nih. Jadi, liabilitas berkurang di debit sehingga utang usaha untuk kali ini masuk ke akun debit sebesar 127 juta. Nah, untuk akun kreditnya kita masukkan kas. Karena kan perusahaan keluar uang nih buat bayar peralatannya tadi buat bayar utangnya. Nah, kas kalau berkurang berarti aset perusahaan berkurang. Nah, aset berkurang di kredit sehingga kas untuk kali ini masuk ke akun kredit 127. Lanjut ke soal berikutnya. Ini ada invoice lagi kali ini dari PT Helox. Nah, di sini ceritanya pada tanggal 13 Juli. Kita tulis dulu tanggalnya, 13 Juli. Itu PT Going membeli
beberapa barang, spidol, kertas, pensil, dan lem. Seharga totalnya itu 1.242.000. Jadi di sini akun debitnya kita masukkan perlengkapan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, spidol, kertas, pensil, lem ini kan bisa habis pakai sehingga masuk ke perlengkapan. Nah, perlengkapan ini masuk ke akun debit karena perlengkapan termasuk aset. Ketika aset naik, ketika aset bertambah, itu bertambah di debit sehingga perlengkapan masuk ke akun debit sebesar 1.242.000. Kemudian di akun kreditnya kita tambahkan utang, utang usaha. Nah, utang karena ini masih dalam bentuk invoice, jadi bukan bukti pembayaran sehingga kita masih belum membayar untuk barang-barang ini. Jadi masuk utang. Nah, utang masuk ke akun kredit karena um, utang kan masuk ke liabilitas. Nah, eh, utang masuk ke liabilitas. Nah, utang kita kan bertambah. Jadi liabilitas bertambah di kredit sehingga utang usaha masuk ke akun kredit. Besar 1.242. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini nyambung antara invoice dan transfernya ini. Jadi ceritanya PT Going mengeluarkan invoice untuk PT Popika. Jadi PT Popika ini melakukan konsultasi jasa desain untuk bulan Agustus. Harganya 3 juta. Nah, perlu diingat ini kita sekarang lagi periode Juli, jadi belum Agustus. Sehingga di sini kita tulis dulu 17 Juli. Nah, pada akun debitnya kita masukkan bank. Kenapa bank? Karena ini udah langsung di hari itu juga ditransfer oleh PT Popika pada tanggal yang sama. Jadi uang kita bertambah, tapi bertambah di bank sehingga masuk ke bank CBA ini. Nah, bank masuk ke debit karena bank adalah aset. Nah, aset bertambah di debit sehingga bank masuk ke debit. Kemudian untuk kreditnya kita masukkan pendapatan jasa diterima di muka. Nah, maksudnya apa sih diterima di muka ini? Nah, ini kan konsultasi jasa untuk bulan Agustus. Jadi, belum kita lakukan jasanya. Itu masih buat bulan depan. Tapi kan uangnya udah kita terima duluan. Nah, makanya pendapatan jasanya diterima di muka. Sehingga ini termasuk ke dalam liabilitas. Nah, ketika liabilitas kita bertambah, itu bertambah di kredit. Sehingga pendapatan jasa diterima di muka ini masuk ke akun kredit. Sebesar 3 juta. Seperti itu. Tanggalnya sama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada bukti transfer lagi ke Genoli sebesar 25 juta. Nah, jadi pada tanggal 20 Juli 2023, akun debitnya kita masukkan prefer. Kenapa prefer? Jadi prefer itu pengambilan aset oleh pemilik. Nah, Genoli ini kan pemilik perusahaan karena di awal tadi ceritanya dia menyetor uang 700 juta nih ke PT Going. Jadi dia ini merupakan salah satu pemilik. Nah, suatu hari dia itu pada tanggal 20 ini, dia ini butuh uang buat keperluan pribadi. Jadi dia minta perusahaan transfer ke dia 25 juta. Nah, ini disebut prefer. Nah, prefer masuk ke akun debit karena prefer ini mengurangi laba ditahan. Jadi mengurangi ekuitas. Nah, ekuitas berkurang di debit. Sehingga prefer masuk ke akun debit. Sebesar 25 juta. Ini cowoknya nggak keluar soalnya tadi belum di copy sampai bawah. Oke, udah keluar. Nah,
Di akun kreditnya, kita masukkan bank CBA. Karena perusahaan transfer ke Pak Jenuli ini melalui bank. Nah, kan berarti uang perusahaan berkurang. Ketika uang perusahaan berkurang, berarti asetnya berkurang. Aset berkurang di kredit, sehingga bank CBA ini masuk ke akun kredit. 25 juta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini ada bukti struk pembayaran tagihan PLN pada tanggal 23 Juli 2023. Kita tulis tanggalnya. Nah, sebesar 4.100.000. Di sini kita masukkan beban utilitas di akun debit. Beban utilitas ini masuk ke akun debit karena beban ini mengurangi laba ditahan, sehingga mengurangi ekuitas, dan ekuitas berkurang di debit, sehingga beban utilitas masuk ke akun debit sebesar 4.100.000. Nah, di akun kreditnya kita masukkan kas, karena bukti struk ini udah termasuk bukti kita bayar gitu, secara tunai. Nah, kas masuk ke kredit karena uang kas perusahaan kan berkurang, jadi aset perusahaan berkurang. Nah, aset berkurang di kredit, sehingga kas masuk ke kredit. 4.100.000. Lanjut ke soal berikutnya. Jadi, di soal berikutnya ini ada invoice yang dikeluarkan oleh Ruko Kesi ke PT Boeing pada tanggal 25 Juli. Ini soalnya nyambung juga sama bukti transfernya karena tanggalnya sama, tanggal 25 Juli. Di sini deskripsinya itu sewa ruko periode Agustus sampai Desember 2023 sebesar 20 juta. Sini udah ditransfer juga oleh PT Going ke ruko cashnya. Jadi di akun debit ini kita masukkan sewa dibayar di muka. Kenapa kok sewa dibayar di muka? Karena kita kan sewa nih, tapi kita belum menggunakan sewanya ini karena ini masih Agustus, sedangkan ini masih Juli. Jadi kita belum menikmati. Makanya dibayar di muka. Jadi kita udah bayar duluan. Nah, sewa dibayar di muka ini masuk ke akun debit karena termasuk aset, karena belum kita gunakan kan. Jadi, belum bisa diakui sebagai beban sewa, gitu. Nah, aset kita kan bertambah. Aset bertambah di debit, sehingga sewa dibayar di muka ini masuk di akun debit. Sebesar 20 juta. Nah, di akun kreditnya, itu kita masukkan bank CBA. Karena kita bayar ke Ruko Kesi ini secara transfer, jadi secara bank. Nah, bank ini masuk ke akun kredit karena uang kita kan berkurang, uang perusahaan berkurang, jadi aset berkurang di kredit. Sehingga bank CBA masuk ke akun kredit. Di sini kita tulis 20 juta. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada slip gaji karyawan. Periode 1 Juli 31 Juli atas nama Joshua Hong sebesar 5 juta. Jadi kita tulis 31 Juli. Nah, di akun debitnya kita masukkan beban gaji dan upah. Nah, ini masuk ke akun debit karena beban itu mengurangi laba ditahan, jadi mengurangi ekuitas. Ekuitas berkurang di debit, sehingga beban gaji dan upah ini masuk ke akun debit sebesar 5 juta. Di akun kreditnya kita masukkan kas, karena slip gaji ini udah bukti kita membayar orang ini, karyawan kita, karyawan PT Going ini. Nah, kas masuk ke kredit karena uang perusahaan berkurang. Jadi aset perusahaan berkurang. Aset berkurang di kredit, sehingga kas masuk ke akun kredit.
5 juta. Oke, ke soal berikutnya. Terakhir ini ada laporan stok opname yang dilakukan pada 31 Juli 2023. Nah, di sini tertulis bahwa sisa perlengkapannya kertas A4 ini. Nah, sebelumnya kan kita telah beli perlengkapan tuh pada tanggal 13 Juli tadi. Sebentar. Nah, ini. Ya, jadi di akun debitnya kita masukkan beban perlengkapan. Kenapa kok beban perlengkapan? Karena spidol, pensil, dan lem kertasnya kan telah kita gunakan. Jadi, yang sisa itu cuma kertasnya aja. Sehingga spidol, pensil, lem ini menjadi beban karena setelah dipakai. Nah, beban perlengkapan ini masuk ke akun debit karena mengurangi ekuitas. Sebanyak berapa? Kita kurangkan saja 1.242 ini dengan 348.000 karena ini yang belum kita gunakan, yang belum menjadi beban. Atau cara lainnya itu tinggal jumlahkan 600 ditambah 44.000 ditambah 250.000. Jadi ketika dijumlah hasilnya 894.000. Seperti itu. Nah, di akun kreditnya kita masukkan perlengkapan. Karena perlengkapan kita kan berkurang. Nah, perlengkapan itu termasuk aset. Ketika aset berkurang, itu berkurangnya di kredit. Sehingga perlengkapan ini masuk ke akun kredit. Sebesar 894.000. Nah, jadi telah selesai jurnal umum kita. Nah, untuk akun ini kan masih kosong-kosong nih, karena kita belum copy. Jadi tinggal kita klik 2 kali aja titik hijaunya ini. Nanti akan muncul akun gabungannya. Seperti itu. Lalu kita rapikan. Nah, agar ini lebih rapi, jurnal umumnya kita blok semuanya. Lalu kita klik yang ini. Lalu kita pilih all borders. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, agar lebih jelas, jangan lupa nanti kasih keterangannya. Oke. Nah, setelah membuat jurnal umumnya, kita bisa membuat buku besarnya. Nah, buku besar ini kumpulan akun-akun dengan kode akun yang sama yang bersumber dari jurnal umum. Nah, jadi cara untuk membuat buku besarnya itu kita tinggal blok semua tabelnya ini. Kemudian kita klik insert, kita klik pivot table, klik OK, nanti akan muncul sheet baru seperti ini. Kemudian kita ganti namanya menjadi buku besar, seperti ini. Nah, di buku besar yang diperlukan itu ada tanggal, debit, kredit, dan juga akun. Nah, akunnya ini kita ganti ke filters. Selanjutnya, kita mau membuat saldo. Kita klik Pivot Table Analyze, klik Field Item and Set, klik Calculated Field, ganti namanya menjadi saldo. Nah, rumusnya itu menggunakan rumus if. If debit lebih besar dari kredit, maka debit kurangi kredit. Jika tidak, kredit kurangi debit. Oke. Nah, nanti akan muncul saldonya. Nah, ini 0 semua karena ini all. Jadi kita harus buat sendiri-sendiri buku besarnya untuk tiap akun. Jadi di sini kita pilih dari akun pertama yaitu akun kas. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan kurang enak dilihat, jadi kita ganti aja ke accounting biar ada komanya.
seperti ini. Nah, untuk akun-akun lainnya kita juga harus buat, jadi kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita ganti akunnya. Di sini kita ganti Bank CBA. Untuk seterusnya sama, jadi tinggal ganti aja akunnya. Nah, oke, jadi di sini udah kita buat semua buku besar buat masing-masing akun, jadi udah jadi buku besarnya. Nah, lanjut untuk membuat neraca saldo, kita bisa langsung klik kanan, terus move or copy, create a copy, klik OK. Nanti akan muncul buku besar 2. Nah, ini kita ganti menjadi neraca saldo. Dan neraca saldo ini adalah kumpulan dari saldo akun buku besar. Nah, di neraca saldo kita hanya butuh satu tabel aja. Jadi, tabel lainnya kita delete aja nggak? Kita delete. Nah, kemudian di akun ini kita klik salah satunya. Tanggalnya nggak usah. Saldo nggak usah. Nah, akunnya kita pindah ke rows. Seperti ini. Nah, kemudian kita mau membuat saldo debit dan kreditnya. Jadi, kita klik Pivot Table Analyze. Klik Field Items and Set. Klik Calculated Field. Terus kita tulis debit. Nah, terus di sini pakai formula if debit lebih besar dari kredit, maka debit minus kredit. Jika tidak, maka 0. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat juga saldo kreditnya dengan cara yang sama. Klik Field Item and Set, Calculated Field, kredit. Kita pakai if kredit lebih besar dari debit, maka kredit minus debit. Jika tidak, 0. Klik OK. Nah, karena ini nggak diperlukan, jadi kita hapus aja. Kita delete. Kita hide. Nah, ini kan nggak muncul grand totalnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus sum. Lalu kita pilih dari atas sampai bawah. Kita kurung yang sini sama, pakai sum. Ini. Nanti akan muncul hasilnya. Dan hasilnya harusnya balance antara ini dan ini. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih.